Motor gede selalu menjadi primadona untuk sebagian orang. Kenapa? Ya karena motor gede memiliki daya tarik tersendiri. Misalnya dari segi tampilan. Motor gede selalu memiliki tampilan yang sporty dan keren banget. Mau itu yang fairing ataupun non-fairing, motor gede akan selalu keren. Namun di Indonesia sendiri lebih ke yang fairing sih seleranya. Kalau udah fairing, motor gede udah deh pasti dikejar-kejar untuk direkam. Kemudian selain tampilan, daya tarik motor gede adalah suaranya. Suara motor gede itu benar-benar membuat banyak orang kesemsem. Digeber malah kesenangan. Coba aja kalau digeber beat ember. Yang ada ditimpuk sendal. Sedangkan kalau digeber moge malah direkam-rekam. Untuk suara motor gede sendiri sebenarnya ada beberapa model suara. Misalnya kalau mesinnya V4 Ducati suaranya kayak mesin jahit. Lalu untuk suara mesin crossplane kayak Yamaha R1 kayak gini nih. Kemudian ada juga suara yang kayak gini nih. Namun di luar dari suara itu semua, ada satu suara yang sangat didambakan di Indonesia sendiri, yaitu suara inline. Dari hal tadi, kita bisa simpulkan lagi, orang Indonesia sukanya motor gede, namun yang fairing, dan mereka juga suka suara motor gede tapi yang inline. Kalau udah begini, motor-motor idaman kebanyakan orang pasti motor-motor seperti ZX-6R, ZX-636, R6, GSX, MV Agusta, dan lainnya. Intinya fairing dan inline 4. Tapi sayangnya untuk sebagian besar orang termasuk saya, motor-motor tersebut harganya masih di luar jangkauan. Yang benar aja beli motor sampai 300 jutaan. Oke, kalau merasa rugi beli motor 300 jutaan. Dan kalau mau tetap mau beli motor fairing, kita bisa beli motor 250cc. Tapi mesinnya 2 silinder, namun setidaknya suaranya berbeda daripada yang 1 silinder. Tapi kebanyakan orang masih kurang puas dengan motor 250cc 2 silinder. Tampilan sih udah dapet, namun suaranya belum dapet. Kemudian setelah berkeluh kesah beberapa tahun, akhirnya ada satu pabrikan yang menyadari hal ini. Dan pabrikan tersebut langsung mengeluarkan motor kesukaan kebanyakan orang Indonesia, yaitu Kawasaki dengan mengeluarkan ZX25RR. Motor ini memiliki sport fairing atau moge look, suara inline 4, harganya nggak sampai 300 juta. Di atas kertas, ini motor idaman semua orang. Tapi namanya manusia ya, kurang aja rasa syukurnya. Udah dikasih motor harga lumayan terjangkau, moge look dan suara bombastis, motor ini malah banyak dibenci dan dihujat banyak orang. Ajak gua dong! Dari video parodi tersebut dibuat karena pasti ada kondisi nyata. Dan memang ZX25RR sering dibully dimanapun. Pertanyaannya, kenapa ZX25RR sering dibully atau dihujat? Jadi ya tanpa kita sadari, kita dari kecil sudah dididik oleh orang-orang terdahulu untuk menjadi orang yang memiliki standar tinggi dan bebelit. Yang pada akhirnya kita kebanyakan orang Indonesia memiliki standarisasi yang sangat tinggi. Contoh paling gampang di dunia kerja nih untuk membuktikan kalau kita memiliki standarisasi yang tinggi. Jika kalian ingin melamar suatu pekerjaan, standarisasinya sangat luar biasa, kayak udah mau jadi astronot ke bulan. Tinggi badan minimal 170, berat badan minimal 60 kg. Bisa berbahasa Wakanda, Spanyol, sampai bahasa Shaun the Sheep. Penampilan menarik seperti Brad Pitt, punya SIM A, SIM B, SIM C, dan lainnya. Intinya ribet banget. Tapi kan itu perusahaan, wajar aja lah standarisasinya tinggi. Ya nggak juga, lihat aja video ini. Paling suka dibonceng pakai motor apa? CBR 250. Anjir. Alasannya apa tuh? Keren. Oh, motornya keren. Cowoknya juga harus keren lah. Lihat kan, standarisasi kita harus tinggi. Udah harus motor CBR 250, tapi harus ganteng juga.
Ya ini kan udah tinggi banget. Dengan contoh-contoh tersebut, kita langsung tahu kan kalau ZX25RR tidak sesuai standar motor sport fairing di Indonesia. Motor sport selain memiliki fairing dan suara inline, minimal ya harus bisa ngebut. Minimal gigi satunya di 100 km per jam. Minimal. Pada bapak engkau. Di sini saya tidak mencoba ingin membela ZX25RR, cuman menyadari realita aja. ZX25RR sebenarnya dibuat oleh Kawasaki ya memang untuk menjawab keinginan kita semua. Fairing, inline 4, dan terjangkau. Kawasaki sudah menyediakan ini semua. Suara motor ini keren sebenarnya kalau pakai knalpot original. Tampilannya ya mirip ZX10R tapi versi light atau mininya. Dan harganya ya tentu aja jauh lebih murah daripada Moge. Bahkan lebih murah daripada harga Moge bodong atau no paper. Jadi apa salahnya? Sampai-sampai orang-orang bilang motor ini kebelet Moge. Ya memang kebelet Moge sih ini motor. Tapi Kawasaki membuat motor ini berdasarkan permintaan pasar. Jadi siapa yang kebelet Moge? Masyarakat atau Kawasaki? Selain itu, faktor motor ini nggak ngebut, ya ngapain juga bawa motor ini ngebut-ngebut. Secara ini motor 250cc inline, sehernya secuil, dan memiliki tarikan bawah yang gitu-gitu aja. Tapi ini motor sudah lebih dari cukup untuk pecinta suara inline 4 tapi takut ngebut. Namun, walaupun motor ini memiliki piston yang kecil-kecil, motor ini menurut banyak orang jika ingin dibandingkan dengan motor Kawasaki Ninja RR yang 2 tak, motor ini masih jauh lebih ngejambak daripada motor 2 tak Ninja RR. Ya emang sih beda cc-nya, tapi 2 tak biasanya akan memiliki jambakan yang lebih tajam daripada motor 4 tak walaupun motornya 250cc. Dan ZX ini sudah menyediakan tenaga tersebut. Tapi masih ada aja yang bilang, motor ZX25RR 4 silinder 100 juta lebih tapi masih kalah sama Matic Bore Up. Ya tentu motor ini kalah sama Matic Bore Up jika mainnya di 201. Karena Matic Bore Up menggunakan 1 silinder. Dan motor 1 silinder akan memiliki torsi yang sangat besar. Dan torsi besar dibutuhkan untuk akselerasi bawah. Sedangkan ZX tidak memiliki torsi sebesar motor Matic Bore Up. Nah, kalau mainnya satu putaran sirkuit, ZX pasti akan menang. Ya, memang tergantung penggunaannya aja, nggak bisa di-compare satu sama lain. Namun, kalau motornya sebenarnya bagus-bagus aja, lalu kenapa ZX25RR masih dibully? Nah, bang, gua. Jawaban mudahnya adalah karena usernya. Ya, dari ilustrasi tersebut sudah sangat jelas ya, user ZX kebanyakan arogan, bahkan lebih arogan daripada yang naik motor Ducati atau motor 600cc atau 1000cc lainnya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Seperti biasa, OKB adalah sifat yang paling menyebalkan. Orang kaya sesungguhnya tidak arogan dan tidak ingin terlihat memiliki segalanya, karena mereka memang sudah memiliki segalanya. Sedangkan kalau OKB baru punya sedikit aja merasa paling kaya. Nah, makanya ZX ini sering dibilang motor OKB, karena sifat usernya kayak OKB. Oke, kita sepakat user Moge memang arogan. Namun user Moge arogan ketika mereka touring dan San Mori. Tapi ketika mereka sendirian, biasanya user Moge akan jalan santai aja. Dan setelah lampu merah pun ya biasa aja. Namun user ZX udah berasa lagi pengen balapan. Dan pas lampu sudah hijau, langsung deh mereka semua ngebut. Nah, di sini nih muncullah sebuah hujatan. Suara doang kencang, larinya nggak ada. Iya kan? Berarti ini bukan salah ZX-nya, ini salah usernya. Karena mau bagaimanapun, apa yang mau diharapin dari CC 250? Bisa ngebut sesuai dengan suaranya gitu? Ya mustahil kecuali otak-atik mesinnya atau dipakein turbo kayak gini. Tapi seturbo-turbonya motor ini hanya mendapatkan top speed di 252 km per jam, yang mana ia masih kalah sama top speed R6 standaran. Jadi ya buat pengguna ZX25RR yang arogan, harap kalian bersadar diri. Kalian hanya motor 250cc, walaupun memang menggunakan 4 silinder. Dan juga motor kalian nggak mahal-mahal banget sebenarnya. Cuman beda tipis sama harga motor 2 silinder. Ya nggak tipis-tipis banget sih, sekitar 30 jutaan. Tapi setidaknya tidak terpaut jauh sama motor 2 silinder. Yang menurut user ZX, kasta motor 2 silinder di bawah ZX.
Dan satu lagi, jangan berharap mentang-mentang suaranya inline 4 bisa parkir di depan mall. Ya udah pasti diusir satpam. Tragedi di Senayan City, yaitu diusirnya motor ZX25R yang merupakan dari produk pabrikan Kawasaki. Ingat, motor ini masih masuk kasta 250cc, cuman menang di piston aja. Selebihnya, Jadi kesimpulannya, ZX25RR menjadi motor paling dihujat karena usernya, bukan karena motornya. Karena sesungguhnya motor ini adalah motor yang bagus dan tepat buat kalian pecinta suara moge dan mau digunakan harian. Motor ini memang tidak ngebut. Motor ini memang tidak memiliki bodi yang besar. Motor ini memang tidak memiliki aura moge. Namun motor ini jawaban dari keinginan kaum menengah untuk menikmati motor dengan suara 4 silinder. Gimana nih menurut kalian? Kalian mau nggak beli ZX25RR? Dan apakah motor ini layak dihujat? Komen di kolom komentar di bawah ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.